Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 396 Peristiwa Besar. Anjing berkulit besi dan para penjaga menyaksikan dada pengawas mereka Lin yang cekung dan terdistorsi, yang dapat mereka rasakan hanyalah udara dingin memenuhi paru-paru mereka. Suara Lil Tian terdengar saat ini. Ketika Iron Skinned Dog menoleh dan melihat jari kelingking menunjuk langsung ke arahnya, dia hampir kencing di celana karena ketakutan. Pengawas mereka, Lin, merupakan ahli Xiantian Orde ke-8 akhir, bahkan pengawas mereka, Lin yang beratnya 200 kati tidak dapat menahan pukulan dari anak kecil itu. Dia, seorang Xiantian Orde kedua yang menyedihkan, bertubuh kurus kering dengan kulit dan tulang, mungkin tidak akan dapat menahan setengah dari kerusakan dari tinju kecil itu. Wajahnya tampak memutih, terhuyung mundur sambil melambaikan kedua tangannya, tidak, bukan aku. Meskipun begitu, sejak suara pertama yang diucapkannya, Lil Tian telah mengayunkan tinjunya yang kecil, menyerang tanpa ampun. Jeritan melengking yang menyedihkan keluar dari mulut anjing berkulit besi saat tinju kecil Lil Tian menghantam dadanya. Anjing berkulit besi terlempar ke arah pintu, berguling ke seberang jalan. Di jalan, kerumunan orang yang penasaran mulai berkumpul. Keributan yang dibuat oleh Lil Tian yang memukul supervisor Lin telah menarik perhatian beberapa orang di toko-toko sekitar. Beberapa pejalan kaki yang penasaran ini baru saja akan bergerak mendekati pintu masuk toko Auwu untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam ketika Iron Skinned Dog menerobos pintu, membuat para pejalan kaki ketakutan. Penampilan Iron Skinned Dog membuat bulu kuduk mereka merinding. Hampir tidak ada yang tersisa dari tubuh Iron Skinned Dog, kecuali daging, tulang, dan organ dalam yang hancur berkeping-keping, dengan darah mengalir dari lubang-lubangnya. Cara mati yang mengerikan. Ini anjing berkulit besi dari toko Auwu. Seseorang benar-benar membunuhnya. Siapa orangnya, yang begitu nekat membunuh seseorang dari toko Auwu? Meskipun semua orang di kerumunan berseru kaget dan khawatir, di dalam, masing-masing melambaikan tangan ke udara, meneriakkan, hebat. Selama bertahun-tahun, dengan mengandalkan dukungan dari dalam Kastelan Manor, orang-orang dari toko Auwu bertindak tirani dan agresif, merebut pelanggan dari toko-toko lain di dekatnya. Namun, karena berhati-hati dengan kekuatan Kastelan Manor, mereka menanggung semuanya dalam diam. Nah, kalau ada yang berani bikin onar di toko Auwu, membunuh para bajingan ini, tentu saja mereka akan bergembira secara diam-diam. Sementara kerumunan masih membicarakan tentang Iron Skinned Dog, teriakan keras lainnya terdengar dari dalam aula Auwu Shop saat siluet manusia lainnya melesat keluar. Kerumunan dengan cepat menjauh karena terkejut. Kali ini, proyektil manusia yang melesat adalah seorang pria paruh-baya yang gagah berani. Kondisinya sama seperti Iron Skinned Dog, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh serangan seseorang. Itu kapten penjaga toko Auwu, Liu Wei. Tapi Liu Wei adalah ahli Xiantian tingkat ke-9. Kerumunan menjadi heboh. Pada saat ini, orang lain terlempar keluar dari toko Auwu. Di aula Auwu Shop, tinju kecil Lil Tian berayun tanpa lelah, hanya menggunakan satu pukulan untuk menghadapi setiap orang. Tanpa kecuali, semua penjaga yang mengelilingi Auwu Shop terpental. Beberapa tubuh penjaga terbalik ke atas, lubang berbentuk manusia muncul di atap aula Auwu Shop satu demi satu. Tak lama kemudian, aula yang awalnya dikelilingi oleh penjaga toko Auwu dari segala arah menyusut hingga kurang dari setengahnya, 20 orang yang tersisa akhirnya terbangun. Menatap kaki mungil Lil Tian yang telanjang dan sepasang mata yang imut dan polos itu, di mata para penjaga itu tidak ada bedanya dengan iblis dari neraka. Tak seorang pun penjaga yang ingat siapa yang pertama kali berteriak keras, berlari. Dalam sekejap mata, penjaga yang tersisa bergegas menjadi yang pertama keluar dari toko, melalui pintu depan dan pintu belakang. Namun, saat para penjaga itu mencoba lari, bayangan-bayangan raksasa menghalangi jalan mereka. Kedua bayangan raksasa itu tidak lain adalah boneka-boneka raksasa. Dua boneka raksasa itu membagi jalan, satu menghalangi pintu masuk depan sementara yang lain menghalangi pintu aula belakang. Enyahlah. Salah satu penjaga yang melarikan diri melihat manusia, raksasa menghalangi jalannya melarikan diri dan menjadi cemas, marah, panik, dan bingung semuanya menjadi satu. Penjaga itu mengangkat telapak tangannya dan menyerang boneka raksasa itu secara tiba-tiba. Namun, boneka raksasa itu memukul telapak tangannya pada saat yang sama, menamparkan sisi kiri wajah penjaga itu. Jeritan pun terjadi saat pria itu terlempar kembali ke aula, jatuh ke lantai. Wajah kiri penjaga itu terjepit ke sisi kanan, kepalanya terpelintir ke belakang dengan bagian depan menghadap ke arah yang sama dengan pantatnya. Sebenarnya, ketika boneka raksasa itu muncul dan menghalangi jalan keluar, seperti penjaga pertama, banyak yang ingin melenyapkan penghalang itu dengan pukulan, tetapi sekarang mereka begitu takut hingga kaki mereka melemah. Melihat siluet raksasa itu, ketakutan yang luar biasa terlihat di mata mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria raksasa setinggi 4 meter ini lebih mematikan daripada anak kecil itu. Kalian tidak ingin bertarung. Kenapa kalian malah kabur?
Ketika para penjaga yang melarikan diri dipaksa kembali ke aula, suara lembut Lil Tian bertanya. Sebaliknya, suara polos dan lembut Lil Tian membuat gemetar para penjaga semakin parah. Suara itu mirip dengan nyanyian sirene yang datang dari jurang neraka. Saat berbalik, para penjaga melihat tubuh kecil itu mendekat. Melihat orang-orang itu menatapnya, Lil Tian melambaikan tangan kecilnya tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, teriakan di dalam Aulu Shop kembali terdengar. Namun jeritan yang bergelombang itu berakhir dengan cepat kali ini, meninggalkan keheningan yang mencemaskan di udara. Huang Xiaolong melihat ke dalam dan luar aula pada mayat-mayat yang tergeletak di sekitar dengan posisi yang berbeda-beda, lalu dia menggelengkan kepalanya. Hari ini, dia menganggap dirinya terpelajar, bahwa Lil Tian lebih brutal darinya. Saat ini, Lil Tian menepuk-nepuk tangan kecilnya dengan gembira, ekspresinya persis seperti anak kecil yang baru saja memenangkan pertarungan besar. Kakak, orang-orang ini terlalu lemah, ini sama sekali tidak menyenangkan. Lil Tian datang ke samping Huang Xiaolong, ketidakpuasan dalam suaranya. Huang Xiaolong terdiam, akan ada lebih banyak pertarungan nanti, dengan lawan yang lebih kuat dari orang-orang ini. Begitu banyak penjaga toko Aulu terbunuh dan mengambil bahan-bahan penyempurnaan pil senilai jutaan koin emas, sehingga kepala pelayan istana, Luo apapun Yun pasti tidak akan mampu menelan kekalahan ini. Oleh karena itu, pertarungan pasti akan terjadi kemudian. Benarkah? Mata Lil Tian berbinar. Huang Xiaolong mengangguk, tertawa, tapi sekarang, kita akan minum anggur dan makan daging. Makanlah beberapa hal yang baik, kita bisa bertarung setelah perut kita kenyang. Bagus, bagus, ah. Mendengar akan ada anggur, daging, dan makanan enak, Lil Tian bertepuk tangan dengan antusias. Terus terang, setelah bertarung, dia memang merasa sedikit lapar. Ayo pergi. Huang Xiaolong berkata kepada Zhao Su dan Zhang Fu. Keduanya patuh dengan hormat. Dengan itu, kelompok Huang Xiaolong keluar dari toko Aulu melalui pintu depan. Orang-orang di sekitar mempertimbangkan untuk mendekat, untuk mengintip ke dalam dan melihat apa yang terjadi karena keheningan yang tiba-tiba, tetapi mereka semua lari panik setelah melihat Huang Xiaolong dan beberapa orang lainnya keluar. Mengabaikan tatapan takut dan ingin tahu dari orang banyak, Huang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan yang lainnya melangkah meninggalkan toko Aulu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pintu masuk pasar perdagangan utama. Di pintu masuk utama pasar dagang, pemuda bertubuh pendek, Tu Xiong, yang sebelumnya diberi cincin spasial oleh Huang Xiaolong, masih ada di sana. Ketika Tu Xiong melihat Huang Xiaolong, dia segera berlari ke arah Huang Xiaolong, memberi hormat dengan sopan sebelum berkata, "Bangsawan muda, cincin spasial itu terlalu berharga." Tangannya bergerak, mengeluarkan cincin spasial yang rencananya akan dia kembalikan ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangkat tangannya, menghentikan Tu Xiong, "Aku tidak pernah mengambil kembali barang-barang yang sudah kuberikan." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk penolakan. Tu Xiong tertegun. Akhirnya, dia menyimpan cincin spasial itu. "Tuan muda, apakah kamu berhasil membeli bahan penyempurnaan pil di toko Aulu?" Tu Xiong bertanya dengan hati-hati. Huang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum, "Ya, aku punya beberapa." Tu Xiong ragu sejenak sebelum berkata, "Tuan muda, bahan penyempurnaan pil yang dijual di toko Aulu memiliki masalah dengan usia yang diverifikasi, terlebih lagi, harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi dari harga pasar normal." Berdasarkan niat baik pemuda itu, Huang Xiaolong tertawa, "Aku tahu." Meninggalkan jawaban itu, dia meninggalkan pasar perdagangan pemurnian pil bersama Zhao Su, Zhang Fu, Lil Tian, dan dua boneka raksasa. Tu Xiong berdiri di tempat yang sama, memperhatikan kelompok Huang Xiaolong sampai mereka menghilang dari pandangan. Pada saat ini, seseorang berlari keluar dari bagian dalam pasar perdagangan, tampak bingung dan terengah-engah, berteriak kepada Tu Xiong dan pemuda lainnya, "Acara besar, acara besar." Baru saja, anjing berkulit besi dan semua penjaga toko Aulu semuanya terbunuh. Termasuk pengawas toko Aulu, Lin.